Secara data industri manufaktur, keberhasilan dari hilirisasi itu memang sudah mulai terlihat. Nah, itu juga mungkin yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 2 itu lumayan cukup baik gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi ada perbaikan-perbaikan lah dibandingkan dengan sebelumnya itu sudah mulai kelihatan ada geliat-geliat itu gitu. Ya meskipun Baik. tadi ada tekanan global kan sebenarnya, Ya. cuman tekanan globalnya mungkin baru akan dirasakan di triwulan-triwulan ke depan. Ya, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% di tahun 2026. Optimisme tersebut didasari dengan strategi pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5%. Suku bunga SBN di kisaran 6,9%. Nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 rupiah per dolar. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2025-2026 dan penyampaian RAPBN tahun sidang 2026 mengenai target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026 yang diharapkan bisa menyentuh angka 5,4%. Upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi di atas 5% tersebut akan dilakukan melalui pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden menegaskan, pemerintah akan mendorong peran APBN lebih proporsional. APBN akan diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik bagi rakyat. Sedangkan untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan memberikan keuntungan komersial, pemerintah akan mengoptimalkan peran danantara termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif. Pemerintah juga akan terus mendorong skema pembiayaan kreatif dengan memberdayakan peran danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan inovasi pembiayaan, sehingga tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN. Berbagai sumber IGX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menakar target pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 sebesar 5,4%, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Angga Wira, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, dan juga Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Prof, Telisa, apa kabar? Baik, halo semuanya. Salam kemerdekaan. Salam kemerdekaan, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian Mas Angga, apa kabar? Baik, Mas Pras, merdeka. Salam Merdeka. sehat, Prof. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Nah, bicara mengenai kondisi perekonomian, mungkin akan direview terlebih dahulu nih dari Prof. Telisa. Seperti apa sih kondisi realnya saat ini dari sisi perekonomian maupun dunia usaha hingga saat ini, Prof. Telisa? Iya, kalau Mas Pras, kita pernah mendiskusikan ya Ya. terkait dengan antara real dengan data. Karena kan sampai saat ini memang masih ada perdebatan terkait dengan data. Walaupun ya sudah kita tidak perlu terlalu berlama-lama di perdebatan data. Kita assume bahwa memang ekonomi tumbuhnya 5,12% ya di triwulan 2. Artinya ada perbaikan. Kalau kita melihat kondisi di lapangan, memang di triwulan 2 itu kan perbaikan itu dari adanya stimulus-stimulus juga yang dilakukan oleh pemerintah ya. Harapannya kan seperti itu. Jadi pertumbuhan investasi cukup baik kalau dilihat dari angkanya. Pertumbuhan konsumsi masyarakat juga mengalami perbaikan. Karena kan pemerintah memang memberikan beberapa stimulus seperti bantuan subsidi upah ya, itu yang langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya bansos ya, tetapi masyarakat yang rentan itu juga diberikan subsidi upah. Nah, itu mungkin membantu dari sisi daya beli. Cuma memang yang kemarin belum sinkron kan data indeks di manufaktur ya. Jadi mungkin kita bisa dapat dari data juga dari korporasi sebetulnya seperti apa, terutama yang bergerak di industri pengolahan. Jadi sebetulnya kalau dari PMI manufaktur itu memang kita itu belum terlalu ekspansif, tetapi dari data pertumbuhan PDB-nya, pertumbuhan sektor industri itu cukup pesat seperti itu. Jadi
sinkronisasinya aja ya antara masalah data yang PMI Manufacture Index itu atau Purchasing Manager Index dengan data pertumbuhan sektor manufakturnya. Jadi ya tapi kita asumsikan lah memang manufaktur itu memang menggeliat karena kan pemerintah memang punya program hilirisasi di mana hilirisasi ini kan pastinya juga meningkatkan industri manufaktur. Jadi secara data industri manufaktur keberhasilan dari hilirisasi itu memang sudah mulai terlihat. Nah, itu juga mungkin yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 2 itu lumayan cukup baik gitu ya, seperti Oke. itu. Jadi ada perbaikan-perbaikan lah dibandingkan dengan sebelumnya itu sudah mulai kelihatan ada geliat-geliat itu gitu. Ya meskipun Baik. tadi ada tekanan global kan sebenarnya, Ya. cuman tekanan globalnya mungkin baru akan dirasakan di triwulan-triwulan ke depan yang harus kita antisipasi. Baik, Prof. Nah, terkait dengan target dari sisi pertumbuhan ekonomi sendiri, bagaimana begitu yang sudah disampaikan Presiden begitu? Anda melihat 5,4% begitu. Ini optimistis atau moderat sebenarnya, Prof. Telisa? Ya, itu optimistis ya tentunya, karena kan memang dalam historikal kita 3 tahun terakhir ini kan 5,4 itu sulit dicapai Oke, sebetulnya. Apa namanya? Karena kita rata-rata kan di kisaran 5 sampai 5,1 ya rata-rata 3 tahun terakhir. Jadi once 5,4 itu kan berarti di atas rata-rata historis. Berarti sebetulnya cukup tinggi. Tapi harapannya memang dilakukan kebijakan-kebijakan yang out of the box untuk mencapai target 5,4. Jadi kalau saya sih melihat nggak masalah kita punya target segitu optimistis ya yes. menyebarkan optimisme karena pemerintah tentu harus bagus kita apresiasi memberikan optimisme tapi optimisme itu harus disertai dengan realitas kebijakan-kebijakan dan dukungan yang dilakukan apa gitu loh oleh pemerintah untuk ke 5,4 itu yang lebih penting menurut saya daripada kita berdebat masalah angkanya mendingan Oke, apa langkah-langkah untuk mencapai itu yang real misalkan dirasakan nih oleh teman-teman Pak Angga oleh pengusaha-pengusaha muda oleh pengusaha Kadin Apindo apa misalkan deregulasi besar-besaran di sisi perizinan, wah itu luar biasa. Deregulasi di logistik atau apa namanya, bagaimana kita menekan logistik cost kita. Nah itu, jadi harus disertai dengan narasi kebijakannya apa yang nanti akan langsung dirasakan oleh dunia usaha ataupun masyarakat. baik. Nah, ini menarik. Mas Angga, lantas bagaimana kalau Anda melihat dengan kinerja perekonomian nasional saat ini dunia usaha, kemudian dengan optimisme target pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2026 mendatang 5,4% ini, Mas Angga? Iya, Mas Pras. Pertama, kita memberikan apresiasi ya atas apa-apa yang sudah dilakukan pemerintah. Oke, Memang kalau kita lihat memang ini ada strategi yang berbeda ya. Strategi program ya di apa namanya di masa Pak Jokowi dan di Presiden Prabowo ini. Kalau saya lihat memang eh, Pak Presiden Prabowo ini mengharapkan adanya pertumbuhan yang berbasis desa ya dengan memang kalau kita lihat daripada program-program unggulan yang ada itu kan memang diguyur kepada program-program yang berbasis masyarakat ya misalnya program makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, which is itu memang diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan, Mas Pras. Jadi kalau memang program ini bisa konsisten dan sukses, saya yakin bukan hanya 5,4%, ini pertumbuhan bisa di atas 6%. Nah, memang PR-nya ini kan bagaimana angka-angka kuantitatif daripada program yang ada ya, misalnya jumlah dari Koperasi Merah Putih, dapur makan bergizi, ini kan masih jumlah kuantitatif ya. Nah, kalau memang jumlah kuantitatif ini bisa dikonversi menjadi jumlah yang sifatnya kualitatif, ini saya yakin ini mampu menggerakkan perekonomian di pedesaan. Nah, ini desa akan tumbuh menjadi pengungkit ekonomi. Ini yang saya rasakan menjadi salah satu PR ya, oke. tantangan ke depan yaitu bagaimana pemerintah mampu menerapkan kebijakan yang konsisten dan tentunya dikombinasi lagi dengan keberanian daripada sektor usaha untuk berinvestasi. Tapi saya lihat misalnya dalam program makan bergizi gratis ini, Mas Pras, Ya, ini kan terbukti memang sudah ada continuous improvement ya dari yang awal banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran, tapi kami melihat dari HIPMI ya progresnya sudah cukup baik dan ini memang melibatkan benar-benar sektor swasta untuk berinvestasi. Bayangkan saja satu dapur itu investasi dari sektor swasta itu kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Dikalikan aja jumlah dapur existing yang sudah ada itu kan
jumlahnya bisa mencapai Iya. triliunan kan sebenarnya Mas Pras ya. Di sisi lain memang program itu nanti kalau memang bisa mengkonekkan atau menumbuhkan suatu ekosistem supply chain di pedesaan gitu ya, itu saya rasa itu akan menggerakkan perekonomian dan memberikan nilai tambah, dan di sisi lain juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, saya rasa itu hal-hal yang kunci yang saya lihat pemerintah coba melakukan. Di sisi lain juga program konsistensi terhadap program hilirisasi ini menjadi salah satu poin yang kita harapkan.